Jambret terekam kamera warga saat beraksi di Jalan Gajah Mada Hayam Wuruk, Jakarta Barat 15 Juni kemarin. Dua pelaku yang berboncengan motor merampas telepon genggam milik penumpang mobil yang terjebak kemacetan lalu lintas. Usai beraksi, pelaku yang berada di jalur bus Transjakarta langsung kabur. Satu pencuri yang membobol rumah warga di Kompleks Green Garden 2 Cinangka, Depok, Jawa Barat babak belur usai tertangkap dan diamuk warga saat beraksi. Pelaku bernama Irwan Ompong ini tertangkap tangan saat akan membawa kabur satu sepeda gunung dari salah satu rumah. Warga yang baru usai salat subuh di musola kompleks langsung mengejar pelaku yang berusaha kabur. Pelaku yang mengaku berasal dari Padang, Sumatera Barat dan tinggal di Kampung Melayu, Jakarta Timur ini kemudian diserahkan ke Polsek Sawangan untuk diproses hukum. Mencoba kabur saat diikutkan dalam pengembangan kasus, seorang residivis kasus pencurian yang kembali beraksi terpaksa ditembak aparat Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang sudah tidak berdaya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan medis pada luka tembak di kakinya. Dalam catatan polisi, usai bebas dari penjara, pelaku kembali mencuri dan kerap beraksi di wilayah Panakukang, Kota Makassar. Pelaku kini berada di Polsek Panakukang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipastikan akan kembali meringkuk di penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa menuntut keadilan pembagian bansos di Dompu NTB berlangsung ricuh. Demo mahasiswa menuntut keringanan biaya pendidikan di kampus IAIN Ponorogo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Diduga sedang bermain TikTok, seorang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tersengat listrik. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore akan menemani selama 2 jam ke depan. Memasuki masa new normal, angka kematian akibat virus corona terus meningkat dan penerimaan peserta didik baru dengan sistem daring di DKI Jakarta menimbulkan kebingungan bagi orang tua calon siswa. Bersama saya Aprilia Putri dan saya Fandi Hasib, inilah iNews Sore selengkapnya. Pemirsa, ratusan warga Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, NTB, demo di depan kantor di Desa Ranggo menuntut bantuan warga yang terdampak COVID-19 dibagi secara adil. Demo yang diwarnai kericuhan berakhir dengan penyegelan kantor Desa Ranggo oleh warga. Warga berusaha merangsek masuk kantor Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat yang ingin menemui Kepala Desa Ranggo. Warga menuntut agar bantuan warga yang terdampak COVID-19 dibagi secara merata. Merasa tidak diindahkan, masa yang ingin bertemu Kepala Desa Ranggo memaksa masuk area kantor desa dan menyegel kantor desa menggunakan kayu. Sebelum membubarkan diri, ratusan warga berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. Masih banyak masyarakat kita yang seharusnya layak mendapat, tapi tidak mendapatkan bantuan. Justru ketika mereka misalnya yang di SK itu, ketika mereka ke pos misalnya, itu akan ditanya sama pos. Demo yang berakhir ricuh ini karena warga menduga ada ketidaksesuaian data penerima bantuan sehingga bantuan yang diterima warga tidak merata. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Protes penyaluran bantuan warga yang terdampak pandemi corona juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Warga protes karena bantuan langsung tunai juga dianggap tidak tepat sasaran.
Proses penyaluran BLT di Desa Ujung Tanoh Darat, Kecamatan Murabu, Kabupaten Aceh Barat, Aceh berlangsung ricuh. Ratusan warga yang tidak mendapatkan bantuan mendatangi kantor desa sambil membawa poster tuntutan. Warga protes karena menganggap bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran. Beberapa warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak menerima. Agar kemarahan warga tidak berlanjut, petugas menghentikan sementara penyaluran bantuan tunai bagi mereka yang terdampak pandemi corona. Menurut warga, bantuan langsung tunai yang seharusnya diterima ratusan warga justru hanya diterima puluhan warga saja. Walaupun kami dapat 1.000, Pak. Kami rela dapat 5.000, Pak. Kami rela dapat 10.000, Pak. Dan kami dari Desa Ujung Tanoh Darat, Pak. Kami bersama, Pak. Sementara Kepala Desa Ujung Tanoh Darat menyatakan hasil verifikasi penerima BLT hanya 67 orang. Meski demikian, pihak desa akan musyawarah ulang terhadap data penerima BLT. Untuk keputusan hari ini belum lagi. Nanti kita rapat kembali dulu, kita ambil mana yang terbaiknya, nanti kita musyawarah bersama. Jadi untuk sementara saya bisa jawab apa keputusannya yang lebih lanjut. Nanti hari Senin sudah ada jawaban. Sebelum membubarkan diri usai protes di kantor desa, ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu kembali menyuarakan tuntutan mereka. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah iNews melaporkan. Pemirsa, razia PSBB transisi dan parkir liar diwarnai keributan antara petugas dengan sopir taksi. Para sopir taksi tidak terima ditilang lantaran tidak menggunakan masker sesuai aturan dan melanggar larangan parkir sembarangan. Ada ininya. Kenapa nggak dipakai sih? Dipakai, ini kan keadaan dipakai ini. Bapak tadi saya lihat begini makanya tuh. Begini makanya. Kan gini makanya. Kamu pakai masker nggak begitu? Petugas tetap memberikan tindakan tegas kepada pengemudi yang melanggar disiplin, baik pelanggar PSBB transisi maupun pelanggaran lalu lintas. Surat tilang tetap diberikan meski sopir protes keras. Petugas Dishub juga didebat oleh sopir taksi mengenai parkir. Medianya ada. Kalau medianya tidak ada boleh. Medianya ada, nyantel. Nah, kalau tidak sempurna itu memang. Iya tidak sempurna makanya. Nih bahasa tidak pakai dengan tidak sempurna itu beda lain. Jangan menunggangi kepentingan. Nih antara make bahasanya beda ya. Nih Rapat begitu ya di rapat. Nih Pakai masker kalau kalau make tidak sempurna, iya saya akui. Tapi di sana bahasa sehari-hari. Petugas tetap menderek taksi-taksi yang parkir sembarangan meskipun mendapat pertentangan keras dari para sopir. Selama pandemi COVID-19, razia parkir liar tak hanya difokuskan petugas pada penderekan dan penilangan saja, tetapi juga pemakaian masker dan batas aman penumpang bagi para pengemudi taksi dan angkutan umum. Nurunin penumpang masa nggak boleh di halte. Lampu saya ajat, saya hidup. Mesin saya masih nyala. Saya belum turun sama sekali. Saya habis baru nurunin penumpang. Soalnya Bapak di belakang dia tadi. Iya, masa saya di depan dia, Pak, nurunin penumpang yang bener aja, Pak. Nggak bisa begitu, Pak. Pasar sementara Bendungan Hilir, Jakarta Pusat menerapkan sistem ganjil genap untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pedagang mengaku kurangnya pengunjung sebelum ganjil genap bisa diberlakukan. Diberlakukan sejak Senin kemarin, pengelola pasar sementara Bendungan Hilir juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti pengecekan suhu tubuh dan wajib menggunakan masker. 6 tempat cuci tangan juga disediakan bagi pengunjung sebelum memasuki pasar. Selain itu, dari 11 pintu masuk, kini pengelola hanya membuka 2 pintu guna membatasi jumlah pengunjung agar tidak berdesakan saat berbelanja.
Penerapan ganjil genap untuk kios ini dikeluhkan oleh para pedagang karena mempengaruhi pendapatan mereka yang sudah menurun sejak pandemi corona. Saya rasa tidak sesuai karena pasar ini udah sepi sekali. Coba lihat, banyak kios yang tutup, pengunjung pun tidak ada. Dalam berapa jam pun mungkin nggak ada yang lewat kali. Dari saya nggak setuju karena pasarnya nggak ramai. Pengunjungnya juga nggak sepadat kayak pasar yang resmi, bukan resmi istilahnya, pasar bukan penampungan. Kali ini kan cuma pasar penampungan, pasarnya kecil-kecil. Sementara itu, petugas juga menggelar rapid test dan swab test di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pemeriksaan itu digelar setelah 3 warga Tanah Abang dinyatakan positif COVID-19. Ratusan warga dan pedagang mengikuti pemeriksaan cepat COVID-19 dengan metode rapid test dan swab test di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta pagi tadi. Petugas Puskesmas Tanah Abang menyediakan 160 alat tes. Warga dan pedagang ini mengantri mengisi kolom identitas diri dan mengikuti rapid test. Jika hasilnya reaktif, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan metode swab menggunakan sampel lendir. Sementara itu, Camat Tanah Abang mengeluhkan sejumlah pedagang yang sulit diajak mengikuti pemeriksaan COVID-19. Tapi kalau warga sudah kita lakukan himbauan langsung untuk para pedagang. Ini para pedagang ini kan agak gampang-gampang susah nih. Kita harus lakukan jemput bola, langsung kita temuin di kios-kiosnya. Dan hari ini memang harus ada unsur pemaksaan. Karena kalau mereka tidak dipaksa, mereka tidak mau. Alasannya saya sehat gitu. Pemirsa, menyusul adanya 1 pedagang positif COVID-19, ratusan kios di Pasar Gondangdia, Jakarta ditutup sementara. Hari ini petugas menyemprotkan disinfektan ke seluruh sudut pasar. Sudah 2 hari ini, ratusan kios di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat ditutup sementara. Penutupan menyusul adanya 1 pedagang yang dinyatakan positif COVID-19. Hari ini, petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh sudut bangunan pasar. Penyemprotan disinfektan dan pembersihan pasar akan dilakukan secara berkala. Untuk selanjutnya setelah masa lockdown selama 3 hari ini, itu nanti kita rencanakan di tanggal 18 Juni 2020 itu akan normal kembali, kita buka kembali tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama itu memang harus wajib masker, terus dengan cuci tangan yang telah kita sediakan, terus dengan pengumuman yang kita selalu umumkan minimal 2 kali 1 jam untuk protokol kesehatannya lewat pengeras suara. Pasar Gondangdia akan kembali beroperasi Kamis 18 Juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dari Jakarta, Gebi Natasha, Wildan Aulia, Ade Suryananda, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien corona belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, bahkan pasien yang meninggal terus meningkat, menjadikan Indonesia negara dengan angka kematian terburuk. Dan apa faktor penyebabnya? Kami akan berbincang dengan ahli epidemiologi, pakar gugus tugas penanganan COVID-19, ada Dewi Nur Aisyah. Selamat sore, Ibu Dewi. Ya, selamat sore, Mas. Ibu Dewi, hari ini kembali meningkat, bahkan bisa dibilang kalau sampai siang tadi tertinggi 40.400. Apa yang Anda lihat dengan penambahan kasus ini? Iya, jadi terkait dengan penambahan jumlah kasus, ada lagi hal yang harus kita lihat ketika kita melihat jumlah penambahan kasusnya. Jadi kalau misalnya dulu di awal-awal terjadinya COVID-19, dulu itu memang kita ditargetkan untuk memeriksa 1 hari 10.000 spesimen. Kemudian pertanggal 4 Juni, Bapak Presiden Joko Widodo meminta untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan mencapai 20.000. Dan berkenaan dengan hal tersebut, kami sudah merapatkan dengan seluruh laboratorium. Terjadilah peningkatan jumlah pemeriksaan tesnya. Jadi nanti kita harus melihat berapa jumlah orang yang diperiksa, berapa jumlah orang yang positif. Karena memang terdapat jumlah pemeriksaan yang bertambah, maka positif yang kita lihat di hari ini juga terjadi sepertinya meningkat.
Karena memang kalau dilihat kita bandingkan gitu ya, kalau dalam hitung-hitungannya kita menyebut angka positif atau positivity rate, itu saya bandingkan dengan angka di bulan Mei misalnya, itu positivity rate kita sekitar 10-13%. Di akhir pekan kemarin, sampai dengan akhir pekan kemarin, positivity rate kita itu kisaran untuk permingguan kumulatif mingguannya adalah 11-14%. Jadi memang kurang lebih masih sama dengan yang di bulan Mei, cuma karena jumlah pemeriksaannya meningkat, akhirnya jumlah orang yang tertangkap juga semakin tinggi gitu. Jadi positifnya bertambah besar, tapi kondisinya transmisi di masyarakat meningkat. Belum tentu seperti itu, maka kita juga harus melihat berapa sih jumlah orang yang diperiksa hari ini ketika kita melihat ada angka positif yang tinggi. Soalnya tadi Anda bilang atau mengatakan bahwa jumlah pasien yang dites begitu sudah banyak dan ini menunjukkan angka yang tinggi. Apakah ini sudah menjadi saat puncaknya dari pasien positif COVID-19 di Indonesia? Jadi kalau kita berbicara puncak, maka kita harus melihat ada kenaikan sampai dengan tertinggi, kemudian dia melandai. Baru kita bilang itu adalah puncak. Untuk saat ini memang kita belum bisa bilang bahwa kita tengah berada di puncak gitu ya. Tapi jumlah penambahan kasusnya memang meningkat, tapi ketika kita lihat tadi angka positifnya kurang lebih sama dengan yang di bulan Mei, cuma karena pertambahan jumlah pemeriksaan bertambah, maka itu juga bertambah. Jadi untuk menyebutkan dia puncak atau tidak, maka kita harus melihat apakah di pekan depan positivity rate-nya seperti apa, apakah jumlah kasusnya juga semakin meningkat atau bagaimana. Kita lihat, kita coba haluskan kurvanya tidak melihat harian, tapi kita lihat per 3 hari atau per dalam 1 minggu. Untuk melihat jumlah kumulatif mingguan, maka kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas di Indonesia kita tengah berada di mana. Jadi ini bukan karena aktivitas masyarakat yang sudah mulai menuju new normal di luar sana, hanya semata-mata karena peningkatan jumlah yang diperiksa, begitu Mbak Dewi? Kalau saya lihat karena positivity rate-nya tadi hanya lebih 1% gitu ya dari yang ada di bulan Mei, jadi memang ada kontribusi, mungkin ada sedikit kenaikan laju transmisi, namun yang paling besar berkontribusi adalah jumlah pemeriksaan yang memang meningkat jauh lebih tinggi. Jadi kalau saya boleh cerita nih Mas, jadi pertama kali ketika COVID itu ada di Indonesia, lab yang memeriksa itu 1. Itu di Litbangkes, kemudian bertambah menjadi 13, bertambah menjadi 44, kemudian bertambah 52, sampai dengan 80, dan terakhir lebih dari 120 lab di 11 kementerian dan lembaga. Jadi memang masif sekali kita meningkatkan upaya kapasitas laboratorium untuk memeriksa. Hal itulah yang kesannya kita mendapat kasus yang lebih besar, karena skop pencarian kita, area pencariannya pun juga diperluas, bukan hanya kepada orang yang sakit, tapi juga kontak erat maupun orang tanpa gejala yang ditemukan di wilayah-wilayah rawan. Baik, Mbak Dewi, kalau kita melihat kasus pasien meninggal dunia, ini ada peningkatan juga kemarin menjadi tertinggi perharinya, yaitu 64 orang. Meskipun sebelumnya juga pernah 14 April menjadi yang tertinggi 60 orang, dan kemarin menjadi rekor tertinggi. Apakah ini ada alasan tersendiri, Mbak, kenapa kasus meninggal meningkat? Jadi terkait dengan kasus meninggal, kalau dari kami kita akan memantau terkait dengan kapasitas pelayanan kesehatan. Memang benar kita dengan adanya testing yang semakin banyak, kita juga harus siap dengan upaya selanjutnya yaitu isolasinya atau karantinanya. Ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah jika memang rumahnya tersedia ada ruangan tersendiri, tidak bercampur baur dengan keluarga yang lain. Sedangkan untuk masyarakat yang mungkin kondisi rumahnya belum memungkinkan, misalnya rumahnya petak, terus kemudian yang tinggal di sana ada 5 orang, tidak mungkin akan mengisolasi sendiri di sana, maka itu perlu ditempatkan di rumah sakit darurat, misalnya ada di Wisma Atlet atau di asrama haji dan lain sebagainya. Kemudian setelah ada upaya kuarantain ini akan memutus transmisi kepada orang lain, sehingga kerentanannya akan semakin terjaga. Dan yang lebih kita fokuskan sebenarnya di luar jumlah kasus, jadi peningkatan jumlah positif itu jika diimbangi dengan upaya karantina dan isolasi mandiri itu akan sangat baik karena kita memutus rantai penularan. Tapi yang kedua yang harus kita jaga adalah fatalitas. Jangan sampai orang-orang yang sudah positif ini kita temukan dan ketika kondisinya ternyata gejalanya ini cukup berat, ini yang harus memerlukan perawatan. Baik. Beberapa angka tinggi yang kita temukan itu mungkin karena daerahnya memiliki kapasitas pelayanan rumah sakit yang mungkin memang jumlahnya masih perlu ditingkatkan kembali. Mbak Dewi, bicara soal bagaimana pelayanan kesehatan untuk pasien positif COVID-19 di Indonesia, kalau kita melihat Jawa Timur saat ini masih menduduki daerah paling tinggi begitu Mbak, dan ada informasi juga salah satu yang menangani COVID-19 di sana Rumah Sakit Universitas Airlangga, di mana mulai kekurangan bed Mbak atau tempat untuk perawatan dari pasien COVID-19. Apakah Indonesia sudah mulai kekurangan dari pelayanan kesehatan khususnya penanganan COVID-19 ini, Mbak?
Iya, jadi kita harus membayangkan Indonesia itu sangat luas dari Sabang sampai Merauke dan setiap kabupaten kota memiliki ada rumah sakit rujukannya sendiri dan mungkin ada di provinsi pasti ada beberapa kabupaten kota yang saya lihat tidak ada rumah sakit rujukannya, namun mungkin bertetangga dengan rumah sakit rujukan di dekat wilayahnya, maka pasien positif diberikan ke sana. Kami di gugus tugas sudah memetakan sebenarnya daerah-daerah mana yang kurang lebih memiliki kapasitas pelayanan kesehatan yang memang perlu ditingkatkan. Jadi kita memiliki buffer jumlah positif saat ini kita tambah 20%, maka wajib sebuah daerah memiliki kapasitas seperti itu. Dalam artian mampu penambahan 20% kasus positif di wilayahnya. Itu sudah kita petakan dan tidak bisa disamaratakan. Di Jawa Timur sebenarnya di Surabaya sendiri cukup tinggi, namun karena banyaknya jumlah kasus positif di sana, memang akhirnya jumlah bed-nya sudah mulai berkurang dan kita harus menambah adanya sakit lain yang juga menampung COVID-19. Mbak Dewi, apa sih Mbak rencana atau langkah ke depan yang dilakukan gugus tugas untuk berusaha melandaikan angka pasien positif COVID-19 di Indonesia? Yang pertama dan kita sudah on track adalah melakukan pemeriksaan dengan besar-besaran dalam tadi meningkatkan kapasitas pemeriksaan yang awalnya 10.000 menjadi 20.000, terakhir tanggal 14 Juni dari catatan saya sudah mencapai 18.760. Jadi tinggal 1.000-an dikit lagi kita akan mencapai target 20.000. Jadi dengan mengetahui hal tersebut kita bisa mengisolasi orang-orang yang positif, penularan lebih jauh lagi. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan kesehatan, kita tambah rumah sakit rujukan di daerah-daerah yang memang kasusnya sangat tinggi, namun jumlah bed yang tersedia adalah terbatas. Dan yang ketiga adalah kita juga melakukan training untuk SDM, baik SDM laboratorium maupun relawan-relawan yang digerakkan untuk membantu di rumah sakit darurat. Ini adalah beberapa cara yang paling utama. Dan yang keempat adalah kita melakukan kontak tracing. Kita mendorong Dinas Kesehatan untuk menuntaskan kontak tracing, karena biasanya akan lebih mudah dari satu pasien kita tracing kontaknya kemana saja, biasanya akan lebih mudah terkena. Kita akan lebih melihat banyak kasus-kasus tambahan berikutnya dari orang tersebut. Jadi kontak tracingnya itu juga harus ditingkatkan di level Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota. Oke. Selain 4 yang sudah Anda sebutkan tadi, singkat saja Mbak Dewi, yang harus dilakukan saat ini oleh pengambil kebijakan apa? Apakah harus melanjutkan PSBB atau memang kita sudah bisa kembali ke new normal, Mbak Dewi? Iya, jadi kalau dari pemerintah pusat kami sudah memberikan guidance terkait dengan kondisi masing-masing wilayah. Karena let's say Jawa Timur itu tidak bisa kita samakan antara satu kabupaten kota dengan kabupaten kota yang lain. Tidak berarti ketika Surabaya itu merah statusnya, apakah kabupaten kota yang lain juga merah? Masih ada kok yang sebenarnya hijau atau resikonya rendah. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing per kabupaten kota, setiap wajib menerapkan protokol kesehatan. Mau warna apapun juga, mau hijau, kuning, orange, merah, protokol kesehatan tidak boleh ditawar-tawar. Semuanya wajib menerapkan. Yang kedua, pelayanan kesehatannya tetap ditingkatkan juga. Dan yang ketiga, tergantung dari kondisinya, kita perlu melihat di mana meningkatkan kewaspadaan. Jika dia termasuk di wilayah merah atau oranye, maka tentu saja dia perlu lebih waspada akan kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi atau menurunkan angka fatalitas yang terjadi di wilayahnya. Baik, terima kasih Mbak Dewi Nur Aisyah, pakar gugus tugas penanganan COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Pemirsa, ribuan santri di sejumlah daerah tiba di pondok pesantren untuk kembali menuntut ilmu. Setibanya di pondok pesantren, seluruh santri menjalani pemeriksaan kesehatan dan dikarantina terlebih dulu. Ribuan santri kembali ke pondok pesantren Al-Idrisiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Para santri ini dijemput pengurus ponpes dari berbagai wilayah. Setibanya di pondok pesantren, para santri menjalani protokol kesehatan ketat. Di antaranya wajib menggunakan masker, mengikuti pemeriksaan suhu dan tensi tubuh, serta disemprot cairan disinfektan. Para santri kemudian dikarantina di dalam lingkungan pondok pesantren sesuai zona wilayah asal. Setelah dikarantina, kegiatan para santri pun dibatasi. Santri sudah kembali lagi ke asrama, sehingga untuk menyiasati membatasi kedatangan jumlah orang yang datang, maka kita lakukan proses penjemputan santri. Kita siapkan kurang lebih 15 bis. Alhamdulillah hari ini terakhir kira-kira ada 1.200 santri yang sudah kembali lagi ke asrama. Sementara itu, ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Rosyid, Bojonegoro, Jawa Timur juga telah kembali di lingkungan pondok pesantren.
Kedatangan para santri dilaksanakan bertahap untuk mencegah penumpukan orang. Setiap santri yang datang wajib mengikuti rapid test dan mematuhi protokol kesehatan selama proses belajar mengajar demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat dan Bojonegoro, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah sekolah di Tegal, Jawa Tengah kembali mengadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Siswa dan guru harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama era new normal. Sekolah Dasar Negeri Sidapurna 01 Kecamatan Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah menjadi salah satu sekolah percontohan simulasi kegiatan belajar mengajar tatap muka pada era new normal. Setiap siswa serta guru hingga karyawan sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari pengukuran suhu badan, cuci tangan, jaga jarak dalam kelas, hingga pengurangan jam belajar. Kembali ke sekolah membuat siswa antusias dan senang. Selama libur itu saya di rumah sangat bosan karena setiap hari bermain HP, nonton TV doang. Lalu saat saya kembali ke sekolah ini saya sangat senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi corona. Kemendikbud juga memutuskan hanya zona hijau saja yang boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Sementara untuk zona kuning, oranye, dan merah tetap belajar dari rumah. Data hingga Juni 2020, hanya 6% pelajar Indonesia yang akan belajar di sekolah tersebar di 85 kabupaten kota. Sementara masih ada 94% pelajar Indonesia berada di zona kuning, oranye, dan merah tetap belajar di rumah yang tersebar di 429 kabupaten kota. Untuk sekolah di zona hijau harus mematuhi protokol kesehatan sekolah, meliputi sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, dan disinfektan. Lalu mempunyai akses fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Selain itu, siswa dan guru wajib pakai masker dan menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Adapun aturan jarak dan jumlah siswa saat di kelas, untuk sekolah dasar hingga SMP, jaga jarak minimal 1,5 meter dan hanya 18 siswa per kelas. Sementara untuk SLB, jarak fisik minimal 1,5 meter dan hanya 5 siswa per kelas. Terakhir, untuk PAUD, jarak fisik minimal 3 meter dan hanya 5 siswa per kelas. Jadwal pembelajaran menerapkan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift menyesuaikan kapasitas sekolah. Sementara untuk kegiatan di lingkungan sekolah pun diatur. Untuk di masa transisi, kantin, olahraga, ekstrakurikuler, hingga kegiatan orang tua siswa dilarang. Sementara di masa new normal, kantin bisa beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan. Olahraga dan ekstrakurikuler diperbolehkan asalkan tidak memakai alat atau fasilitas bergantian dan harus menjaga jarak fisik 1,5 meter. Serta kegiatan orang tua siswa diperbolehkan tetapi dengan penerapan protokol kesehatan. Pemirsa, tahun ajaran baru akan dimulai pada Juli mendatang. Sejumlah sekolah mulai membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Meski bisa melalui online, pihak sekolah juga menerima calon siswa yang datang ke sekolah, namun wajib mengikuti protokol kesehatan. Ditetapkan sebagai wilayah zona hijau COVID-19, sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Barat Aceh mulai menerima siswa untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Aceh Barat, seluruh calon siswa yang mendaftar harus mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Pihak sekolah segera membuka pendaftaran lantaran tahun ajaran baru yang akan segera dimulai pada Juli mendatang agar tidak terjadi kesalahan administrasi jika pendaftar membludak. Di Temanggung, Jawa Tengah, meskipun pendaftaran bisa dilaksanakan online, namun banyak siswa dan orang tua peserta didik baru yang datang ke sekolah untuk memverifikasi berkas pendaftaran. Sebelum masuk ke kawasan sekolah, semua pendaftar dan orang tua harus mengikuti protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu tubuh dan wajib menggunakan masker dan mencuci tangan.
Pendaftaran peserta didik baru di Temanggung akan dibuka hingga 19 Juni mendatang. Para calon siswa baru dapat memantau pendaftaran secara online dan tidak harus datang langsung ke sekolah. Namun bagi yang tidak diterima, dipersilakan untuk datang mengambil berkasnya. Sementara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejumlah calon siswa terpaksa datang ke sekolah karena kesulitan mengakses pendaftaran online yang disediakan. Di SMA Negeri 1 Suralaga, Lombok Timur, sejumlah calon siswa baru mengaku terkendala kurangnya akses jaringan internet dan tidak paham. Dari 100 pendaftar, mayoritas mendaftar langsung ke sekolah dengan menyertakan berkas yang dibutuhkan. Di Lombok Timur, pendaftaran online dibuka sejak 8 Juni dan berakhir 27 Juni. Sementara untuk jalur afirmasi akan diumumkan pada 28 Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa menuntut keringanan biaya pendidikan di IAIN Ponorogo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kami kembali usai jeda berikut ini.